gimana kabar kalian hari ini? Semua pasti dalam kondisi yang baik kan? Ketemu lagi dengan Pak Wahyu, Guru PJOK SMP Negeri 24 Surabaya. Nah, di pertemuan kali ini sebelum mengawali pembelajaran yang sangat luar biasa ini, mari kita berdoa agar kita diberikan kesehatan dan kemudahan dalam belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke materi, yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Siapkan buku dan alat tulis kalian untuk mencatat materi yang saya berikan, yang nantinya akan diberikan kepada guru PJOK kalian masing-masing. Baik anak-anak, kali ini saya berada di kolam renang Brawijaya ya. Karena materi kali ini adalah tentang aktivitas air, yaitu renang gaya dada. Pembelajaran PJOK pada pertemuan kali ini adalah aktivitas air melalui renang gaya dada. Baik anak-anak, simak materi berikut ini yang terintegrasi pada kesehatan reproduksi. Renang gaya dada, disebut juga gaya kata, adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air namun berbeda dari gaya bebas. Batang tubuh selalu dalam keadaan tetap, kedua belah kaki menendang ke arah luar sementara kedua belah tangan lurus di depan. Gerakan dasar renang gaya dada. Yang pertama gerak dasar meluncur, yang kedua gerak dasar kaki, yang ketiga gerak dasar tangan, dan yang keempat gerak dasar pernafasan. Gerak dasar meluncur, bagian badan berdiri tegak dan menempel di pinggir kolam renang, kemudian satu kaki Anda harus menempel pada bagian samping dinding kolam renang. Gerak dasar meluncur, yang kedua, langkah kedua posisi badan harus membungkuk sejajar permukaan air dan posisi kedua tangan lurus ke arah depan, kemudian menghimpit kepala lurus dengan daun telinga. Gerak dasar meluncur yang ketiga yaitu mendapatkan luncuran yang jauh dan cepat, maka kaki harus mendorong dengan kuat. Setelah meluncur, posisi kaki tangan tubuh harus lurus sejajar permukaan air. Gerak dasar kaki pada renang gaya dada. Yang pertama, setelah meluncur, posisi badan harus terlungkup sejajar dengan air pada kolam renang. Gerak dasar kaki pada renang gaya dada. Yang kedua, langkah kedua, tarik kaki secara bersamaan ke samping, kemudian kaki diluruskan kembali seperti posisi kaki katak saat berenang. Gerak dasar kaki pada renang gaya dada. Yang ketiga, lakukan lecutan saat kaki akan melakukan gerakan menutup. Selanjutnya, gerakan dasar kaki pada renang gaya dada. Yang keempat, lakukan gerakan tersebut dengan santai agar gerakannya benar, kemudian lakukan secara berulang sampai benar atau lihat pada contoh di segmen berikut. Gerak dasar tangan pada renang gaya dada. Yang pertama, setelah meluncur, kemudian Anda harus meluruskan kedua tangan dan kepala sejajar dengan permukaan air. Gerak dasar tangan pada renang gaya dada. Yang kedua, lakukan gerakan menarik kedua tangan ke arah dada. Pada saat itu Anda juga harus secara bersamaan mendayung air dengan kedua telapak tangan.
Gerak dasar gerakan mengambil nafas pada renang gaya dada. Yang perlu diperhatikan dalam mengambil nafas adalah kepala harus naik ke atas permukaan air saat menghirup udara. Hal ini dilakukan ketika tangan diayunkan ke belakang dan condong ke bawah. Gerak dasar gerakan mengambil nafas pada renang gaya dada. Yang kedua, karena gerakan tersebut dapat membuat badan sedikit terangkat dan memudahkan untuk bernafas, serta setelah itu buang nafas di dalam air secara pelan-pelan. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan PJOK, materi renang yang terintegrasi pada kesehatan reproduksi, topik batasan diri dan persetujuan. Baik anak-anak, simak penjelasan berikut ini. Pemberian persetujuan. Pemberian persetujuan adalah ungkapan persetujuan kita terhadap permintaan ataupun perilaku yang dilakukan orang lain terhadap diri kita. Persetujuan bukan hanya soal memberikan, namun juga tentang menerima keputusan orang lain. Penolakan ini perlu dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa merasa diremehkan ataupun tidak dihargai. Kita tetap menghargai jika seseorang menyampaikan penolakan, karena setiap orang memiliki nilai, norma, dan batasan diri masing-masing. Dasar-dasar persetujuan. 1. Bebas diberikan tanpa tekanan. 2. Dapat diubah. 3. Berbasis pengetahuan yang akurat. 4. Antusias atau diinginkan. 5. Spesifik. 6. Bukan interpretasi. Batasan diri adalah aturan atau batasan yang kita tentukan untuk diri kita sendiri dalam berkomunikasi, menjalin hubungan ataupun berinteraksi dengan orang lain. Pemahaman mengenai konsep diri juga akan membantu dalam menentukan batasan diri yang dimiliki. Seseorang yang memiliki konsep diri yang positif akan lebih percaya diri untuk dapat menentukan batasan diri yang baik untuk dirinya. Individu dengan konsep diri yang positif akan menghargai batasan diri yang dimiliki oleh orang lain, sehingga akan berupaya untuk tidak melanggar atau melewati batasan diri tersebut. Jenis batasan diri. Yang pertama adalah batasan fisik, adalah ruang pribadi dan sentuhan fisik yang dimiliki seseorang. Batasan intelektual adalah batasan yang terkait ide dan pendapat. Batasan emosional adalah batasan yang terkait perasaan individu. Batasan seksual adalah batasan terkait aspek emosional, intelektual, dan fisik pada seksualitas. 5. Batasan material adalah batasan terkait barang milik ataupun uang. 6. Batasan waktu adalah batasan terkait bagaimana seseorang menggunakan waktunya. 7. Batasan diri dunia digital adalah batasan yang perlu kita perhatikan dalam menggunakan dunia digital, termasuk juga dalam berinteraksi dengan orang lain dalam dunia digital. Tipe batasan diri, ya, yang pertama adalah sehat, longgar, dan kaku. Ya, baik, ini masuk ke catatan. Kita perlu waspada tentang pelanggaran batasan, terutama yang terkait dengan pelanggaran batasan fisik dan seksual. Bila ada yang melanggar batasan fisik dan seksual, yang dirugikan berhak dan perlu melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak yang berwenang, misalnya guru, kepala sekolah, orang tua, atau polisi. Sebaiknya orang yang melakukan pelanggaran batasan fisik seksual dapat menerima sanksi dari pihak yang berwenang. Nah, baik, kalau kita melihat pada materi kita pada renang gaya dada yang terintegrasi pada kesehatan reproduksi, topik batasan diri dan persetujuan. Yang pertama adalah batasan fisik, ya, di mana di sini siswa dan guru melakukan diskusi dan persetujuan ketika melakukan praktek renang. Batasan fisik, sentuhan fisik, bagian mana yang boleh disentuh dan tidak, sehingga anak-anak bisa melakukan praktek dengan nyaman, ya, terutama nanti akan dikelompokkan. Apabila nanti cewek bisa melakukan aktivitas bersama teman-teman cewek, dan cowok juga bisa melakukan aktivitas dengan teman-teman cowok, sehingga batasan fisik adalah ruang pribadi dan sentuhan fisik yang dimiliki anak-anak tetap aman dan nyaman saat melakukan praktek renang. Baik anak-anak, pada segmen ini kita akan mempraktikkan gerak dasar renang gaya dada. Untuk itu, kalian simak apa yang nanti akan saya praktekkan agar kalian bisa memahami gerak dasar renang gaya dada. Yang pertama, nanti kita akan mempelajari gerak dasar meluncur. Yang kedua,
gerak dasar gerakan kaki pada renang gaya dada. Yang ketiga, gerakan tangan pada renang gaya dada. Dan yang keempat adalah gerakan pernafasan. Ya, untuk itu simak baik-baik dan pahami praktik aktivitas air renang gaya dada. Baik anak-anak, sebelum memulai aktivitas atau gerak dasar renang, alangkah baiknya kita melakukan pemanasan dulu ya, seperti himbauan yang sudah saya berikan di segmen sebelumnya. Nah, untuk itu sebelum melakukan pemanasan, saya mengingatkan lagi, ketika memasuki kolam, kalian harus menggunakan pakaian renang. Yang kedua, sesuaikan dengan kemampuan yang kalian miliki ya. Yang ketiga, jangan bercanda atau bergurau saat berada di area kolam renang. Yang keempat, jangan membawa makanan di area kolam renang karena itu akan mengkotori area kolam. Ya, jadi harus menjaga kebersihan di daerah atau area kolam renang. Ya, untuk itu kita pemanasan dulu sebelum mempraktikkan gerak dasar renang gaya dada.
Dalam belajar gerakan meluncur, awal mula tolakan didapatkan dari tendangan kedua kaki ke tembok samping kolam. Setelah melakukan tendangan tersebut, kedua tangan lurus ke depan dirapatkan, lalu kepala menghadap ke bawah dan diikuti kaki lurus dirapatkan dengan posisi badan terlungkup. Lakukan gerakan tersebut berkali-kali sampai kalian bisa memperoleh gerakan yang benar. Berikut 5 langkah melakukan gerakan kaki yang baik dalam renang gaya dada. Yang pertama, tumit kaki ditarik ke arah panggul dan kedua lutut ditekuk. Lakukan hal ini bersamaan dengan mendorong tubuh ke depan. Yang kedua, gerakan telapak kaki diputar ke arah luar. Jarak antar telapak kaki haruslah selebar panggul. Yang ketiga, telapak kaki didorong ke depan secara bersamaan. Ketika didorong, posisi kedua tungkai kaki haruslah lurus dan rapat. Yang keempat, kaki perenang membuat gerakan menendang dengan posisi melingkar ke arah belakang. Saat melakukan gerakan ini, perenang harus bisa menahan nafasnya. Gerakan yang kelima, kedua kaki perenang lurus ke belakang, sedangkan kedua tangan perenang lurus ke depan dan posisi telapak tangannya mengarah ke luar. Saat melakukan hal ini, posisi kepala perenang berada di dalam air. Lakukan gerakan tersebut berkali-kali sampai kalian bisa memperoleh gerakan yang benar. Oke anak-anak, itu tadi adalah 2 gerak dasar, yaitu gerak dasar meluncur dan gerak dasar gerakan kaki pada renang gaya dada. Nah, oke, biar nggak terlalu lama, langsung saja kita praktek lanjutan dari segmen sebelumnya. Gerak dasar tangan pada renang gaya dada. Gerakan tangan pada renang gaya dada dilakukan awalan lurus ke depan, kemudian tarik dan tekuk kedua siku ke samping hingga telapak tangan berada di depan bahu, kemudian dorong kedua tangan ke bawah dada. Lakukan berulang kali sampai mendapat gerakan yang benar. Dalam gerak dasar pernafasan, gerakan pernafasan pada renang gaya dada dilakukan dengan mengangkat kepala hingga mulut keluar dari permukaan air. Gerakan mengangkat kepala dilakukan ketika kedua tangan didorong ke bawah dada, sehingga kalian bisa mengambil nafas untuk melakukan aktivitas renang gaya dada. Lakukan berulang kali sampai kalian mendapatkan gerakan yang benar. Berikut ini adalah rangkaian renang gaya dada. Tolong diamati dan diperhatikan baik-baik sehingga kalian bisa mempraktekkan renang gaya dada.
Baik anak-anak, kita hari ini pembelajaran tentang aktivitas air, yaitu renang gaya dada. Untuk itu kita tadi sudah melakukan pemanasan, kemudian praktik, dan sekarang kita lakukan cooling down dulu, pendinginan ya. Jangan lupa itu sangat penting. Karena apa? Kalau kita tidak melakukan pendinginan saat melakukan aktivitas olahraga, banyak asam laktat yang tumpuk di tubuh kita, akhirnya sakit semua badan kita setelah melakukan olahraga. Baik anak-anak, itu tadi adalah gerakan dasar renang gaya dada. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Oke, hari ini kita cukup materinya sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran PJOK selanjutnya. Dadah anak-anak.